Hai, bertemu lagi dengan saya Bapak Mukti Wibowo, guru Bahasa Indonesia, pengasuh kelas 9 di SMP Negeri 19 Singkawang. Kita masih membahas tentang teks diskusi ya. Untuk pertemuan ketiga ini, kita melanjutkan pembicaraan tentang tujuan pembelajaran yang kelima, yakni memahami penggunaan peranti kohesi, koherensi, konjungsi, modalitas, kosakata, evaluatif, dan emotif. Pertama, kita ke kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi merupakan syarat utama kewacanaan atau tekstualitas. Keduanya merupakan konsep kepaduan. Kepaduan dalam KBBI artinya adalah dalam keadaan padu atau kesatuan tentang pikiran dan sebagainya, kebulatan pendapat dan sebagainya. Kohesi adalah keterpaduan bentuk bahasa, sedangkan koherensi adalah kepaduan makna. Nah, di sini dijelaskan bahwa kepaduan kohesi dan koherensi artinya antara tulisan, bahasa dengan makna itu mempunyai satu kesatuan yang utuh. Menurut Junaiyah dan Arifin pada bukunya di tahun 2010 halaman 43, koherensi adalah pertalian antara satu kalimat dengan kalimat lain sehingga kalimat-kalimat itu membangun kesatuan makna yang utuh. Jangan sampai di dalam kesatuan kalimat itu mempunyai penjelasan yang berbeda-beda. Contoh kohesi. Bapak dan Ibu sudah berangkat. Kalimat pertama. Kalimat kedua, mereka naik mobil listrik buatan Indonesia. Penjelasannya, pada kalimat kedua kata mereka masih merujuk pada kata bapak dan ibu. Jadi tidak perlu diulang lagi pada kalimat pertama. Misalnya, bapak dan ibu sudah berangkat, bapak dan ibu naik mobil listrik buatan Indonesia. Nah, mubazir kan? Contoh koherensi. Belajarlah dengan giat, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kamu bisa meraih cita-citamu setinggi langit. Kalimat 1 dan 2 terlihat berbeda. Namun, kalimat kedua merupakan pendukung makna pada kalimat 1. Kita kembali lagi ke contoh. Kalimat 1, belajarlah dengan giat. Kalimat kedua, kamu bisa meraih cita-citamu setinggi langit. Artinya, dengan belajar giat, kamu bisa meraih cita-citamu setinggi langit. Nah, padu kan? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Konjungsi. Konjungsi atau kata sambung atau biasa kita kenal dengan kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat bahkan paragraf. Konjungsi yang dipergunakan dalam teks diskusi adalah konjungsi yang bersifat kontras atau berlawanan. Seperti kata-kata konjungsinya ini contohnya namun demikian, tetapi, pada pihak lain, sebaliknya, dan lain-lain. Untuk mempertentangkan kedua pendapat yang berlawanan. Contoh, banyak yang meragukan efektivitas masker untuk mencegah penularan virus. Namun, nah ini konjungsinya namun ya. Namun jika digunakan dengan tepat, penelitian menginformasikan bahwa masker efektif untuk mencegah penyebaran infeksi virus yang menular melalui percikan air liur di udara. Kita lanjut ke kata modalitas. Tadi konjungsi, sekarang kata modalitas. Apa itu kata modalitas? Kata modalitas adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Contoh, kata harus, kata akan, kata ingin, dan kata mungkin. Contoh dalam kalimat, jika siswa tidak membawa telepon seluler dan orang tua perlu segera menghubungi, orang tua harus menghubungi kantor sekolah. Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita yang ketiga untuk membahas kaidah kebahasan yang lain. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap rajin. Salam.